Wa bimuftirin, juga sholat menjadi batal disebabkan karena kita melakukan hal yang dapat membatalkan puasa. Ya, makan, puasa batal, sholat batal, minum, puasa batal, lagi sholat minum batal. Pokoknya semua yang membatalkan puasa membatalkan sholat, tapi tidak yang membatalkan sholat membatalkan puasa. Jadi semua yang membatalkan puasa otomatis membatalkan sholat. Nah, tapi kalau yang membatalkan sholat, nah, tidak membatalkan puasa. Ya karena bab tentang sholat lebih sempit daripada bab tentang puasa. Oleh sebab itu persoalan yang membatalkan puasa semuanya juga membatalkan sholat. Wa bi ziyadati ruknin fi'liyin amdan, juga menjadi batal sholat dengan nambah-nambahin rukun fi'li secara sengaja. Ya secara sengaja. Ya contohnya misalnya kita melakukan 3 kali sujud, ya 3 kali sujud. Kan di dalam satu rakaat kan hanya 2 kali sujud. Nah, terus kita tambahin jadi berapa? 3 kali sujud. Kalau itu dilakukan dengan sengaja, kita sudah nambahin rukun fi'li, ya, yang menyebabkan sholat menjadi batal. Tapi kalau nambahin rukun qauli itu nggak batal. Contoh, misalnya kita baca Fatihah 2 kali. Dalam satu rakaat baca Fatihah berapa? 2 kali. Batal nggak? Nggak. Dalam tahiyat akhir kita baca tasyahud 2 kali. Nggak jadi batal. Jadi yang membatalkan sholat itu nambah rukun fi'li, bukan nambah rukun qauli. Nah kalau rukun qauli, walaupun kita tambah menjadi 2 kali baca, itu tidak menyebabkan sholat menjadi batal. Seperti orang membaca Fatihah 2 kali dalam satu rakaat, nggak jadi batal, ya, nggak jadi batal. Atau membaca apa? Tasyahud akhir, nah, sebanyak 2 kali dalam 1 kali tasyahud. Nah, maka sholatnya tidak menjadi batal, karena itu semua masuk dalam kategori rukun qauli. Nah, jadi yang dimaksud di sini rukun fi'li, gerakan. Ya, ruku yang harus sekali dilakukan 2 kali batal. Sujud yang 2 kali dilakukan 3 kali, gitu ya. Nah, maka semuanya berakibat menjadi batal. Nah, kemudian yang ke-8, yang terakhir, wa bi'tiqadi fardin naflan, berkeyakinan bahwa yang fardu itu sunnah. Kata, misalnya nih, kita nggak baca Fatihah, nggak usah baca Fatihah, Fatihah sunnah, batal deh. Jadi meyakini yang fardu itu sunnah, batal. Tapi kalau sebaliknya, meyakini yang sunnah itu jadi fardu, nggak batal. Tapi kalau meyakini yang fardu jadi sunnah, batal. Ya Fatihah kan fardu, nah, kita anggap sunnah, batal. Tahiyat akhir fardu, rukun, nah, kita anggap sunnah, batal. Tapi kalau bacaan surah sunnah, lalu kita anggap fardu, ya kita wajibin gitu untuk membaca surah, nah, maka sholat tidak menjadi batal, karena naikin kelas sunnah menjadi fardu. Tapi kalau nurunin kelas fardu menjadi sunnah, ini mengakibatkan sholat menjadi batal. Kalau ada orang yang nggak bisa ngebedain antara mana yang fardu dan mana yang sunnah, lalu dia berkeyakinan bahwa semuanya fardu dah gitu, nah, maka sholat juga tidak menjadi batal, ya, karena yang fardu tetap diyakini fardu, yang sunnah diyakini juga fardu, kan kayak nggak jadi batal. Kalau yang jadi batal itu kalau yang fardu diyakini sunnah, tapi kalau yang sunnah diyakini fardu, ini tidak menyebabkan sholat menjadi batal. Dan terakhir, wanudiba limun faridin, disunnahkan bagi orang yang sholatnya sendiri, sholat fardu, tapi yang adaan ya, bukan yang kodoan. Kalau yang kodoan nggak boleh.
Ini yang adaan, yang tunai maksudnya, bukan sholat qadha. Dia lagi sholat sendiri nih, misalnya sholat isya lah ya. Ini jamaah pada kemana nih? Sepi. Udah kita sholat sendirilah. Ya, disebabkan karena jamaah belum kelihatan di musola untuk mengerjakan sholat isya. Ya mungkin ada acara kali. Lalu dia berinisiatif untuk mengerjakan sholat isya sendiri. Tiba-tiba pada saat dia memasuki sholat rakaat yang pertama, ya jamaah pada datang. Ya karena adzan dan qomat sudah terdengar di masjid lain udah lewat, langsung jamaah bikin bikin saf untuk mengerjakan sholat. Nah, sedangkan dia di pojok sendiri tuh. Maka sunnah ayat liba fardohu naflan. Ya, sunnah untuk merubah niat fardunya menjadi sunnah, agar kiranya yang tadinya dia sholat sendiri bisa mengerjakan sholat secara berjamaah. Wa yusallima min rak'ataini, dan disunahkan dia untuk mengucapkan salam pada rakaat yang kedua, walaupun dia niatnya ngerjain berapa? 4. Misalnya gini, ini saya kasih contoh biar jelas. Kita sholat isya nih sendiri, usolli fardhu isya, 4 rakaat ya, 4 rakaat, Allahu Akbar. Nah pada saat masuk rakaat pertama, diri rakaat kedua ada jamaah nih, ya bikin barisan, ya bangsa 7-8 orang, sholat isya berjamaah. Nah kan kita nggak mau nih ketinggalan berjamaah. Kalau kita terusin 4 rakaat kan, nanti kita bisa ketinggalan, ya kurang lah. Maka boleh, walaupun niatnya adalah niat isya 4 rakaat, kita robah menjadi sholat sunnah mutlak. Ya sholat sunnah mutlak. Udah selesaikan 2 rakaat, kan minimal sholat itu kan 2 rakaat ya. Jadi pas 2 rakaat salam, langsung bergabung, gitu, langsung bergabung. Jadi tujuannya adalah supaya kita tetap mendapatkan sholat isya secara berjamaah. Ini sesekali kalau kejadian model begini boleh dipraktikin, boleh dipraktikin. Iya, saya pernah tuh kan di kitab fikih, kalau kita sudah mendapatkan 1 rakaat dalam sholat Jumat, kita dapat Jumat. Kita dapat apa? Jumat, walaupun sudah dapat 1 rakaat. Saya pengen sekali-kali ngamalin. Sengaja saya cari posisi paling belakang, ya biar nggak jadi perhatian orang. Emang kita lihat juga khotibnya lama banget emang, lama. Kebetulan nih lama gitu ya. Jadi kita dapat alasan biar kita bisa buru-buru. Nah pada saat masuk rakaat pertama, bacaan surahnya juga panjang banget tuh imam, panjang. Nah pada saat bangun rakaat kedua, saya mufarokoh, memisah diri dan melanjutkan sholat Jumat 1 rakaat lagi sendiri. Ngedurin imam. Gitu, ngedurin imam. Jadi asal sudah mendapatkan 1 rakaat, udah dapat Jumat. Gitu. Ya kita tahu nih rakaat dulu panjang apa bacaan gitu. Udah kita di rumah aja dah. Cuma di belakang, jangan di tengah.